perkenalkan, nama saya Hari Tambah dan ditemani oleh rekan saya Yosi Sinaga. Halo. Tentang perzinahan itu kan suatu perzinahannya itu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan, yang mana laki-laki dan perempuan itu sudah terikat dalam suatu perkawinan. Tapi laki-laki dan perempuan itu berbuat dengan istri dan suami dan bukan suaminya. Jadi kalau menurut Yosi, apa sih faktor-faktor penyebab dari perzinahan itu? Ya, jadi perzinahan ini di dalam pernikahan ya, Iya. sering terjadi dalam pernikahan. Ya, faktor-faktornya banyak sih, tapi yang menurut pandangan saya yang paling utama itu yang pertama faktor ekonomi. Yang kedua, faktor ekonomi ini lebih mengarah gini. Di dalam pernikahan itu kan pasti ada jatuh bangunnya finansial di dalam suatu pernikahan gitu. Namun ada salah satu ya baik istri maupun suami yang merasa tidak tahan ketika finansialnya berada di bawah kayak gitu, maksudnya jatuh lah lagi finansialnya gitu. Jadi otomatis seseorang ini baik suami maupun istri mencari orang di luar sana, yang lebih mapan lagi di luar sana gitu, secara finansialnya gitu. Itu sih dapat memicu perzinahan. Terus yang kedua itu faktor KDRT ya gitu. Nah, kenapa saya bilang KDRT berkaitan dengan perzinahan? Begini, karena KDRT ini kan kekerasan dilakukan di dalam rumah tangga gitu ya kan, dimana ya bisa aja siapa aja pun bisa melakukan KDRT, baik suami maupun istri dapat melakukan KDRT gitu. Nah, tapi pasti korban KDRT ini memiliki tekanan batin ya gak sih, dimana pasti memiliki ingin ada rasa untuk disayangi, diperhatikan gitu. Jadi ketika dia dapat atau menemukan seseorang yang dapat memperhatikannya, yang dapat memberikannya kenyamanan, nah disitulah celah perzinahannya. Berarti si wanita ini membuka celah. Iya, membuka celah. Ke pria yang lain gitu. Iya, itulah bisa masuk ke dalam perzinahannya. Kayak gitu. Makanya saya katakan kenapa KDRT dapat bisa salah satu faktor dalam perzinahan ini. Gitu. Terus yang ketiga ada faktor komitmen. Ini sih yang paling utama masih dari segalanya. Karena ya komitmen. Karena komitmen ini kan sebatas untuk gimana ya, bukan sebatas sih, masih abstrak, dan juga komitmen ini kaitannya dengan perjanjian pernikahan ya kan, dimana kita pengennya tuh menikah itu sekali seumur hidup ya kan, kita kan masih pakai azas monogami kebanyakan gitu kan. Nah jadi ketika di dalam dunia pernikahan ini kan tidak ada gimana ya, ada yang pasang surutnya gitu, ada di atas, ada yang bahagianya, ada yang sedihnya. Nah jadi disinilah peran pasangan suami istri itu sangat aktif gitu untuk saling melengkapi satu sama lain dan mengingat lagi perjanjian di dalam pernikahan itu bagaimana, karena komitmen ini ya bukan hanya sebatas kita saja, tapi di hadapan Tuhan pun juga komitmen di dalam pernikahan kayak gitu. Makanya perjanjian komitmen ini sih yang paling utama dan dapat bisa lebih faktor ekonomi atau faktor KDRT itu bisa mengedepankan, mengesampingkan gitu. Kalau misalnya faktor ininya komitmennya kuat, tidak akan ada terjadinya perzinahan gitu. Kalau tadi kan udah disinggung dari pengertian apa perzinahan kan ada yaitu persetubuhan. Berarti kan udah mengenai apa kumpul kebo. Jadi yang saya tanya, apa sih yang membedakan perzinahan sama kumpul kebo itu? Bisa dijelaskan lebih spesifik gitu? Iya, jadi kalau perzinahan ini kan lebih dimana sepasang suami istri gitu ya, seorang suami istri yang berada di dalam pernikahan. Berarti ada ikatan perkawinan. Iya, ikatan pernikahan, iya perkawinan secara sah ya. Secara sah ini baik secara agama maupun secara hukum gitu. Jadi kalau misalnya hanya secara agama pun ya masih bisa sih dikategorikan dalam perzinahan gitu. Tapi kita lebih bahasnya perzinahan dalam secara sah ya. Itu
dimana yang salah satu suami atau istrinya itu dilakukan itu bersama orang lain, tidak terpaksa, suka sama suka gitu. Jadi itulah perzinahan, ada ikatan perkawinan. Nah sedangkan kalau kumpul kebo, bisa aja nih kalau sepasang kekasih gitu atau dalam masa pacaran yang dia melakukan hubungan suami istrinya itu, yang melakukan layaknya suami istri dan juga mungkin udah hidup dalam satu atap gitu, tapi tidak ada pernikahan, ikatan pernikahan. Tadi kamu singgung tentang apa, suka salah satu sama lain, atau suka apa ya, suka sama. Iya, suka sama suka. Ya, jadi kalau suka sama suka kan orang itu apa ya, istri ini kan udah berkeluarga atau menikah. Iya. Yang suami dari luar itu belum nikah, itu kan itu pernikahan itu itu perzinahan atau apa, perselingkuhan. Gini, kalau misalnya kalau perzinahan itu suka sama suka ya, Iya. dimana kayak aku nih, misalnya aku udah menikah, Iya. tapi aku melakukan perselingkuhan sama ya orang yang belum menikah. Kalau di kaum itu masih yang belum menikah sih, tapi udah salah satunya yang perselingkuhan itu dilakukan oleh yang orang yang sudah menikah, itu makanya perzinahan. Dan digarisbawahi ada persetubuhan, ada ya persetubuhan badan lah gitu. Nah sedangkan kalau perselingkuhan ini konteksnya luas nih gitu, di pacaran pun bisa berselingkuh gitu. Ketika kamu pun juga masa pacaran sudah ngegoda cewek lain, itu udah selingkuh gitu loh. Jadi perzinahan itu harus digarisbawahi sudah menikah dan juga sudah bersetubuh gitu. Jadi tadi suka sama suka, jadi ditarik kesimpulannya kalau kan ada tidak dasar saling tidak ada saling suka sama suka. Itu gimana itu? Apa paksaan gitu? Iya, kalau misalnya tidak suka sama suka itu ya berarti jatuhnya ke pemerkosaan dong. Pemerkosaan itu pun juga ya karena kita kan konteksnya di dalam dimana perzinahan ini di dalam pasal 284 ini ya, perzinahannya ada gitu kan, dimana unsur-unsurnya itu dimana seorang pasangan suami dan istri diikatkan dalam suatu perkawinan gitu, dalam suatu perkawinan secara sah gitu. Nah kalau misalnya pemerkosaan itu lebih kepaksaan gitu, dimana gimana ya dibilangnya, si laki-laki yang memaksa untuk bersetubuh dengan perempuan yang diapanya gitu. Kalau misalnya perzinahan itu ya istri pun bisa juga yang apalagi si cewek ini sudah berkeluarga gitu. Iya, istri pun juga yang berkeluarga kan istri kan. Iya. Bisa juga dilakukan perzinahan. Kalau misalnya pemerkosaan konteksnya di dalam KUHP itu ya hanya laki-laki yang memaksa perempuan untuk persetubuhan gitu. Belum diatur yang gimana kalau misalnya perempuan yang memaksa laki-laki untuk melakukan persetubuhan badan gitu. Jadi kalau perzinahan ini kan udah termasuk tindak pidana yang diatur dalam KUHP gitu ya. Iya. Adakah aturan hukumnya yang jerat bagi pelakunya? Iya, ada di dalam gimana ya, di rancangan undang-undang KUHP udah ada gitu kan, di rancangan undang-undang KUHP 2015. KUHP 2015 ya? Yang dimana itu dimana sepasang suami atau istri, unsur-unsurnya yang sudah menikah secara sah, yang di dalam ikatan perkawinan dapat dipidana selama 5 tahun. Itu dalam RUU KUHP 2016 nih ya. Tapi kan ini kan masih rancangannya, bro ya. Jadi rancangan itu masih belum tahu sih kapan ketetapannya. Tapi ini di dalam KUHP-nya ada di dalam KUHP 284. 284. Iya, di mana di dalam 284 KUHP. Dan itu yang biasanya dipakai. Iya, itu biasanya dipakai sih di dalam belakangan ini gitu, karena gimana ya, di dalam 284 ini kurungan pidananya itu cuma 9 bulan. Ringan ya? Iya, 9 bulan, masih ringan gitu. Nah ini sih masih yang jadi polemik sih di dalam perzinahan gitu. Yang pertama karena kurungannya masih singkat, terus yang kedua pun yang pihak melapornya dalam perzinahan di dalam KUHP ini pun hanya korbannya aja. Iya, hanya korbannya aja. Kayak misalnya nih suami istri gitu. Ya kalau misalnya korban perzinahan ya suaminya atau enggak istrinya aja gitu, nggak bisa ke kerabatan yang lain, maksudnya keluarga intinya, maksudnya kayak anak apa segala macam. Nah kalau di rancangan undang-undang KUHP itu sudah diatur
misalnya kalau misalnya anak merupakan korban perzinahan, maksudnya Tunggu, saya potong dulu. iya, Karena berapa tadi, pasal berapa tadi? pasal 284 KUHP. Kalau mengenai unsur-unsur 284 seperti apa tuh sih? Boleh spesifik. Oh, kalau unsur-unsur pasal 284 KUHP ini di mana sepasang suami istri yang telah melakukan ikatan perkawinan secara sah. Iya, yang dilakukan secara suka sama suka. Sebenarnya samanya unsur-unsurnya di dalam RUU KUHP 2015 ini. Cuma pembedanya hanya pidana Hukumannya gitu. Iya, hukumannya aja gitu. Dimana juga kan di dalam hukumannya ini kan masih singkat gitu ya. Ini sih jadi apanya polemiknya gitu, dan belum ada diatur nih di dalam KUHP ini anak yang melaporkan perzinahan itu gitu. Padahal kalau di RUU KUHP itu masih direncanakan bahwasanya anak bisa gitu yang melaporkan gitu dalam perzinahan gitu. Kalau kan ini kan kalau perzinahan itu kan atau selingkuh ini kan udah termasuk aib Iya. aib dalam keluarga, Benar. dalam pokoknya dalam segala hal. Iya benar sekali. Kalau yang berhak untuk melaporkan perzinahan itu ke pihak polisi, siapa yang berhak? Oke, Boleh jadi dijelaskan? jadi yang berhak itu kalau di dalam KUHP kan kita masuk KUHP ini ya sepasang suami istri yang menjadi korban. Ya, yang menjadi Gitu. korban. Iya, menjadi korban. Jadi kalau misalnya gini, kayak saya nih korban Ya. perzinahan, ya saya bisa melaporkan ke pihak yang berwajib atau pihak ya saya katakanlah kepolisian gitu, bisa diusut gitu. Karena ini kan merupakan gimana ya, ada korbannya gitu, pasti ada pidana yang sanksi pidana yang mengaturnya gitu. Ya jadi itulah dikatakan delik aduan gitu. Kalau misalnya korban mengadu delik aduan ini, tapi ininya istimewanya di dalam perzinahan ini dia bisa dicabut gitu walaupun udah diproses gitu. Jadi kalau misalnya nih pelaku perzinahan ini, misalnya suami saya nih meminta maaf kepada saya, berjanji tidak mengulanginya lagi, walaupun udah kasusnya itu udah berlanjut di kepolisian, Itu bisa saja dicabut. iya bisa saja dicabut tuntutannya di dalam kepolisian kayak gitu. Karena ini jadi aduan. Iya, karena delik aduan. Beda halnya kalau delik biasa. Nah, kalau delik biasa walaupun siapa saja bisa melaporkan kejahatan itu gitu. Baik masyarakat lingkungan sekitarnya atau apa. Ini kan karena kenapa delik aduan? Karena kan bersifat privat ya, Pak ya. Betul. Pernikahan ini bersifat privat gitu. Jadi polisi itu juga mungkin yang saya berpendapat polisi juga masih menggunakan mediasi lah mungkin karena pernikahan kan, karena kan sayang juga ada anaknya juga sebagai korban gitu, bukan cuma yang korban yang perzinahan itu, anak pun juga ada kayak gitu, makanya maksud delik aduan. Jadi yang berhak melakukan itu pelaku apa? Yang jadi korban. Iya, yang jadi korban ya, yang dalam perikatan pernikahan ya. Si pihak keluarga berhak nggak atau enggak? Oh, kalau keluarga dalam hal ini kayaknya di dalam KUHP 284 ini tidak. Itu langsung Langsung si korban yang melaporkan. Iya, langsung si korban. Yang di dalam pernikahan ya. Kalau misalnya orang tua kan tidak berada di dalam pernikahan gitu. Nah, tapi di dalam RUU KUHP 2015 itu di mana keluarga kekerabatan itu bisa melaporkan. Itu apanya spesialnya gitu. Berarti tidak apa ya? Tidak apa? Timbul dari kontradiktif ya? Iya, masih timbul sih pro dan kontranya ini, makanya masih belum ditetapkan gitu. Anak pun bisa juga kalau di dalam RUU KUHP 2015 tadi bisa juga diadukan gitu. Tapi kalau di dalam ini 284 KUHP ini lebih di mana orang tua lebih ke mediasi sih menyarankannya gitu, lebih kayak menantunya yang melakukan perzinahan sama anaknya yang sebagai korban ke mediasi sih lebihnya, belum ke apanya. Berarti kalau ada tindak pidana perzinahan itu langsung aja melakukan laporan ya ke polisian. Iya, itu tergantung pada yang ini ya, sepasang yang di dalam ikatan pernikahan ya bisa saja ya dia mau melaporkan, bisa saja dia tidak kayak gitu. Dari pembahasan topik yang tadi ada nggak pendapat yang mau disampaikan supaya masyarakat tidak kacau itu yang memahami perzinahan? Oke, jadi yang pertama perzinahan ini udah diatur ya
bagi pasangan yang sudah menikah, harapannya lebih menjaga komitmen lagi supaya lebih gimana ya, tidak dikenakan sanksi pidana gitu, karena perzinahan ini kan banyak memakan korban gitu, bukan hanya istrinya aja tapi anaknya juga kayak gitu, lebih menjaga komitmen sih. Oke guys, itu aja yang mau sampaikan dari kesimpulan. Kalau Anda sebagai korban tindak pidana perzinahan, maka jangan segan-segan melaporkan tindak pidana tersebut ke kepolisian, karena negara kita adalah negara hukum. Ya, itu saja yang mau saya sampaikan. Keep watching.